Selamat sore Pak Haryo. Mulai saja. Kita teruskan yang kemarin ya. Sekali lagi mohon isi daftar hadir ya, jangan sampai terlewat dari waktunya ya karena tidak dibuka sampai akhir ya. Silakan isi daftar hadir. Oke, baik, sebentar saya buka dulu filenya. Oke, masih 78 orang. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja ya. Baik, ini jam 3 sore ya. Saya kira cukup mengantuk. Saya kira waktunya adalah waktu ya mulai lelah semua gitu ya. Baik, ya kita pelan-pelan saja. Kemarin kita sudah melihat ya video, kemudian juga beberapa penjelasan ya tambahan begitu ya. Nah sekarang tidak lain kita tetap akan membahas ya tentang berbagai aspek turbin gas ini ya. Baik ya. Nah sebelum kita sampai ke contoh soal ya, saya kira mudah-mudahan sempat masuk contoh soal ya, karena masih ada beberapa lagi yang perlu disampaikan meskipun tidak semua sempat saya buat PowerPoint-nya begitu, jadi nanti ada sebagian dari buku ya, sebetulnya dulunya berupa diktat ya, seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah kalian sudah punya buku sistem utilitas yang ditulis oleh Pak Heri dan tim, ya. Kalau memang akan tertarik untuk memiliki, ya sangat baik. Ya, mudah-mudahan di awal sudah diperkenalkan bahwa ada buku sistem utilitas, gitu ya. Nah, silakan mungkin kontak Mas Dwi ya, untuk kalau mau pesan berapa orang ya, nanti coba dikoordinasikan saja. Oke, baik ya. Jadi kita coba perbesar. Di seputaran rumah saya sudah hujan besar ya. Hujannya sangat lebat ya. Baik. Ya, nah sekarang sebetulnya ada beberapa aspek lagi ya. Bukan saja evaluasi kinerja ya, tapi nanti tentunya akan sampai juga seperti bahan bakar ya dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan turbin gas ya. Baik ya, kita sampai di sini. Nah, evaluasi kinerja ya. Nah, untuk mengevaluasi kerja dari turbin gas ini ya, berbeda dari steam ya, berbeda dari boiler, berbeda dari turbin kukus ya. Kalau boiler dan turbin kukus untuk melakukan analisisnya yaitu biasanya menggunakan ya steam table atau steam calculator ya, atau diagram Molière dari air ya, atau pH diagram dari air misalnya ya. Nah, untuk evaluasi kinerja gas turbin ya, nah ini ada perbedaan. Mengapa? Karena fluida kerjanya ya
fluida kerjanya itu adalah gas, ya. Jadi masuk sebagai gas, ya. Wah, hujannya gede banget. Ya, masuk sebagai gas, dikompresi tetap sebagai gas, dipanaskan tetap sebagai gas dan sebagai gas. Ya. Oleh karena itu, ya tentunya caranya harusnya lebih mudah, ya. Tidak perlu menggunakan steam table, tapi cukup menggunakan persamaan-persamaan gas ideal, ya. Nah, mengapa dapat dianggap sebagai gas ideal? Ya, karena ya apa namanya, gas yang terlibat di sini juga gas-gas sederhana, ya. O2, ya, oksigen, nitrogen, karbon dioksida, ya, karbon monoksida tentunya, ya, dan semuanya bisa dianggap sebagai gas ideal, ya, karena gasnya sederhana, kemudian temperaturnya tinggi, ya, dan tekanannya juga rendah, ya. Ya, syarat-syarat dari gas ideal ya sudah hafal. Kalau belajar dari mana? Termodinamika gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi asumsinya untuk perhitungan-perhitungan atau evaluasi kinerja itu ya tidak rumit-rumit, ya, hanya menggunakan gas ideal. Ya. Kemudian laju alirnya juga ya pada tekanan konstan. Ya. Tekanan masuk dan tekanan keluar itu sama. Ya. Kalau laju alir volumetriknya tentunya berbeda. Ya, mengapa? Karena ada gas hasil pembakaran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan efisiensinya, ya, seperti biasa kalau kita punya alat, ya, kalau kita punya alat, ya tentunya terutama untuk mengkonversi energi, ya. Nah, tentunya kita harus tahu, ya, berapa efisiensinya. Ya, mengapa? Karena efisiensi itu berkaitan dengan performa ya dari peralatan kita, ya gitu ya. Nah, di sini kita berikan panas. Jadi sumber panas kita berikan dalam bentuk bahan bakar, ya. Dalam bentuk bahan bakar dibakar, kemudian energi kimianya yang berupa panas, ya, atau berupa kalor itu akan ya membantu ya menaikkan tekanan, menaikkan volume, ya, dan kemudian ya dapat digunakan untuk diubah, maksud saya diubah menuju energi mekanik, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau efisiensi kompresor, ya, itu ya tinggal ya menghitung berapa kerja isentropik, ya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana rumus kerja isentropik, ya. Nah, rumus kerja isentropik tidak lain tidak bukan adalah rumus kerja yang telah didapatkan di termodinamika, ya. Nah, silakan dilihat ya rumus kerja isentropik, ya. Boleh sebentar saya ngecek sebentar nih. Hujannya besar sekali, takutnya ada bocor. Bentar aja, ya. Oke, baik, kita teruskan, ya. Nah, sekarang kalau di dalam menentukan berapa efisiensi kompresor,
ya. Nah, karena kompresor maka kita harus ingat bahwa dia menerima kerja, ya. Kompresor itu dikerjain, ya, atau menerima kerja, ya. Oleh karena itu efisiensinya adalah ya kerja isentropik ya dibagi dengan ya kerja nyata, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kerja yang diberikan, kerja nyata, ya, itu berapa? Ya, kemudian kerja isentropik yang dihasilkan, ya, untuk memompa atau mengkompresi udara, ya, dibagi dengan kerja nyatanya, ya. Nah, jadi kerja nyata itu kerja yang diberikan, yang arahnya, ya, ya. Nah, jadi saya coba tulis. Jadi kerja yang masuk ya. Nah, kerja yang masuk start. Ya. Oke, mana keluar. Ya, jadi kerja yang masuk ya. Ini W nyata. Ya. Jadi kerja yang diberikan pasti lebih besar daripada kerja yang didapat oleh gas ideal. Ya. Bentar, saya kehilangan kursor. Nah, kerja isentropik ya yang tentunya berada di dalam ya berada di dalam ya kerja isen gitu ya. Nah, kerja yang diberikan pasti lebih besar daripada kerja yang didapat oleh gas ideal. Ya. Mengapa? Ya karena ada bermacam-macam faktor yang mengakibatkan kerja menjadi lebih besar. Apa misalnya gesekan ya. Kemudian ada lagi adalah gesekan-gesekan antara molekul satu dengan molekul lainnya ya. Itu mengakibatkan ada ketidakefisienan ya secara termodinamika ya. Seperti itu. Nah, belum lagi kalau nanti kita bicara kerja mekanik ya. Gesekan bearing ya, kemudian kelembaman dari poros ya dari as ya. Itu juga mengakibatkan ya adanya penambahan kerja yang harus diberikan ya. Ini kok hilang kursornya ya. Bentar ya, ini saya kehilangan kursor. Ternyata ada bug-nya ya. Aduh, mana ini kursor saya mesti. Loh, ini pindahnya kemana-mana sebentar ya. Annotate-nya saya tutup. Oke. Annotate saya tutup, saya buka, saya hapus dulu. Kok nggak bisa dihapus ya? Oke. Kita kembali dulu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa di sistem siklus Brayton ada kompresor, ada turbin, ya.
Nah, turbin di sini ya. Nah, turbin di sini inilah yang menghasilkan kerja ya. Menghasilkan kerja dari hasil ya pemanasan gas ideal di apa namanya di inlet ya dari turbin yang ada di sini ya. Nah, bagaimana efisiensi turbin? Ya, ini efisiensi turbin ya. Karena dia memberikan kerja ya, maka kerja ya yang dihasilkan itu pasti lebih kecil daripada ya kerja yang diberikan. Ya, seperti itu. Jadi artinya apa? W nyata yang dikeluarkan ya. Jadi W nyatanya dikeluarkan oleh poros ya. Itu lebih kecil daripada W isentropiknya. Ya. Yang namanya efisiensi ya pasti dia bernilai lebih dari 1 ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau sebuah apa namanya? Sebuah mesin menghasilkan kerja ya, pasti kerja yang dihasilkan lebih kecil daripada ya daripada energi yang dimasukkan. Ya. Seperti itu. Nah, tetapi kalau mesinnya adalah menerima kerja, ya biasanya menerima kerja itu kerja yang diterima lebih besar daripada kerja yang dihasilkan. Ya, kerja yang diterima oleh alat tersebut, ya. Nah, jadi jangan terbalik, efisiensi kompresor dan efisiensi turbin itu seperti apa, ya. Jangan sampai terbalik, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dari efisiensi siklus, ya. Nah, efisiensi siklus itu kalau kita ya menutup ya, atau maksud saya kita membuat, sebentar ya, kenapa kursornya nggak mau muncul ya, bukan, sebentar ya. Ini kalau pakai pointers, ini semuanya menjadi lambat. Ya. Nah, sekarang kalau kita ya apa namanya menghitung efisiensi siklus, artinya adalah kita harus menghitung berapa kerja yang dikeluarkan, yang dihasilkan dibagi dengan yang masuk. Ya. Aduh, hilang lagi nih. Ya. Nah, jadi kerja yang dikeluarkan itu adalah ya W turbin, ya W dikeluarkan turbin dikurangi W kompresor. Ya, mengapa? Karena kompresi yang dilakukan ya itu bukan mendapat kerja dari mana-mana lagi, tapi dari turbinnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kerja yang didapat kompresor dari turbinnya, sehingga sebagian kerja turbin ya ini diambil oleh kompresor, ya kan? Nah, sehingga kerja yang bersisa yang dipakai untuk menggerakkan benda lain, misalnya generator listrik, gitu ya. Nah, itu merupakan sisa setelah dikurangi kompresor. Ya. Nah, oleh karena itu ya saya mencoba membuat apa namanya kontrol volume ya. Ya. Nah, jadi kerja yang dihitung adalah ya berapa? Maksud saya efisiensi yang dihitung adalah berapa kerja neto ya. Kerja neto dibagi dengan Q yang diberikan. Gitu kan? Ya, jadi efisiensi itu sama dengan W net ya.
per Q. Oke, nah Q-nya yang mana? Ya, Q-nya tidak lain adalah bahan bakar yang dimasukkan. Ya, jadi panas yang dihasilkan oleh bahan bakar yang dimasukkan. Ya. Kehilangan kursor. Oke. Mana kursornya hilang. Maaf ya. Ya, jadi kerja neto dibagi dengan Q. Nah, W neto mana? W neto adalah W turbin dikurangi W kompresor. Ya. Karena ada sebagian kerja turbin yang berada di dalam sistem ya dikurangi kerja kompresor. Nah, jadi seperti itu aja, ya. Nah, jadi perlu data ya, perlu data lower heating value dari bahan bakar ya. Kemudian data ya berapa kerja yang dihasilkan ya. Oke, kita teruskan ke halaman selanjutnya. Nah, saya hapus dulu. Nah, kemudian berkaitan dengan efisiensi tadi, nah kita coba bahas ya bagaimana kita mendefinisikan nisbah tekanan, nisbah temperatur, entropi, efisiensi internal dari kompresi dan ekspansi, efisiensi siklus, pemanfaatan panas buang. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini disampaikan ya pentingnya rasio tekanan atau bahasa Indonesianya nisbah tekanan, ya. Nah, dalam menganalisis siklus Blyton ini, ya, hal yang penting adalah berapa, ya, rasio kompresi ya dari ya atau dikatakan juga nisbah tekanan dari gas turbin kita, gitu ya. Nah, tekanan pada berbagai tahap biasanya ditentukan sebagai berikut. Ya, jadi kita kembali lagi ke diagram TS. Ya, diagram TS ini menggambarkan ya siklus. Ya, pertama sekali lagi satu kedua adalah kompresi isentropi. Ya, kompresi isentropi. Kemudian dari 2 ke 3 ya adalah ya pemasukan panas secara tekanan konstan, ya. Nah, tidak lain yang terjadi apa di sini? Yang terjadi di tekanan konstan ini adalah pembakaran gas, ya, bahan bakar. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan adanya pembakaran tentunya ya menjadi panas. Artinya apa? Temperatur naik. Ya. Dari T2 ya. Oke, ya, dari T2 ya menjadi T3 ya, seperti itu. Nah, tapi jangan salah tekanannya konstan ya, tekanannya konstan. Dan kemudian ya berarti di sini ada 2 tekanan ya, tekanan 2 ke 3 dan tekanan 1 ke 4 ya. Dan kemudian dari 3 ke ya, dari 3 ke 4 ya itu adalah apa? Ekspansi dari turbin. Ya, turbin yang ada di dalam gas turbin. Nah, jadi kalau disebut gas turbin itu sebetulnya ada 2 alat ya.
Pertama adalah kompresor dan turbin ekspansinya sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi jangan salah bahwa di situ ada ya dua alat ya, turbin dan ya kompresor sekali lagi. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara tekanan masuk kompresor ya. Tekanan masuk kompresor P1 ya ini. Ya. Dan tekanan keluar turbin atau 4 ini ya. Karya saya pakai ini aja punyanya apa PowerPoint-nya aja ya. Jadi tekanan 1 ya 4 ya. Nah, ini tidak lain adalah tekanan atmosfer ya. Ya, jadi di sini nih tekanan atmosfer ya. Ini tekanan atmosfer semua, ya kan? Kenapa? Karena dihisap dari atmosfer D1 dan dikeluarkan dari atmosfer D2. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian tekanan keluar kompresor P2 dan tekanan masuk turbin P3 adalah sama dengan ya dianggap PB. Ya, kita anggap kita bikin notasi PB. Ya. Ini PA. Ya. Nah, PB itu tidak lain adalah ya tekanan setelah kompresi di kompresor yang sebetulnya sama dengan tekanan di ya inlet ya dari apa namanya turbin ya. Nah, jadi kita mendapat ya rasio kompresi ya itu adalah ya RP sama dengan PB per PA. Ya, nisbah tekanan ya. Ini disebut juga compression ratio. Ya. Nah, jadi kalau ditanya berapa kompresi rasio dari turbin gas Anda? Ya. Nah, tentunya kita harus lihat spek ya. Maaf. Ya, kita harus lihat spesifikasinya gitu ya. Nah, tidak lain adalah ya berapa tekanan dihasilkan oleh kompresor yang berada di depan alat. Ya. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, ini digambarkan di diagram TS, bisa juga digambarkan di diagram PV. Ya, kalau diagram PV ada diagram PV kan di depan ya. Sama kali. Oh maaf, nggak ke depan sekali ya. Nah, ini adalah diagram PV-nya, ya. Sama saja, ya kita mau menggambarkan dengan diagram PV atau diagram TS, ya. Nah, hanya saja kalau diagram PV, ya yang konstan adalah ya entropinya, ya yang terlihat bisa digambarkan konstan adalah entropi dan tekanan. Ini juga sama sih, ya. Hanya saja dia tidak mengikuti sumbu, ya. S-nya dia punya garis-garis entropi yang konstan. Ya, kalau ini adalah garis-garis ya P yang konstan ya. Kalau kita mengingat kembali apa namanya termodinamika ya. Maaf nih terlalu maju ke depan, mestinya go to aja ya. Yalah, nggak apa-apa. Oke ya, ini kompresi rasio. Baik, kalau nggak ada yang bertanya kita lanjutkan. Nah, kemudian ya temperatur pada berbagai tahap dapat dihitung berdasarkan nisbah tekanan tadi. Ya, nisbah temperatur isentropik didefinisikan sebagai berikut. Ya,
Nisbahnya adalah digambarkan sebagai rho, ya. Nisbah ini adalah nisbah temperatur, ya. T2 per T1 sama dengan T3 per T4, ya, sama dengan PB per PA pangkat M, ya. Nah, pangkatnya apa? Ya, di sini adalah konstanta politropik, gitu ya, yang berharga K, di mana K itu adalah CP per CP, ya, CP per CV, ya, seperti itu. Ya, kemudian untuk ekspansi isentropik, ya, ini sebetulnya digambarkan juga dengan gamma. Kalau kita belajar termodinamika, ya ini disebut dengan gamma, ya. Nah, kalau ekspansinya tidak ideal atau politropik, ya M, ya N kurang 1 dibagi N. Ya, N itu biasanya lebih dari harga K, ya. Harga K itu ya CP per CV, ya 7 per 2 per 5 per 2, yaitu harganya 1,4. Ya. Nah, seperti itu. Nah, mengapa ada persamaan T3 per T4 ya sama dengan rasio PB per PA ya pangkat M, ya. Ini tidak lain adalah karena ya ekspansi maupun kompresinya adalah ya melalui proses isentropi, ya. Maka berlaku ya persamaan adiabatik, ya. Nah, jangan lupa kalian mencek lagi bagaimana menghitung kerja dengan persamaan adiabatik, ya, atau dengan kerja adiabatik, ya. Seperti itu. Bisa gampang, bisa mudah, ya. Tergantung mana rumus yang digunakan. Oke, ini nisbah temperatur isentropi, ya. Maaf belum kena klik tadi. Ya, tadi ada rasio, ya. Ya, ada rasio kompresi, ya. Ataupun ya rasio temperatur. Ya, jadi rasio kompresi dengan rasio temperatur itu punya hubungan yang erat. Ya. PB per PA pangkat M sama dengan T3 per T4, ya. Oke, ya. Nah, sekarang berkaitan dengan efisiensi internal dari kompresi dan ekspansi, ya. Siklus Brayton ini atau gas turbin ini ya ada komponen kompresi dan ada komponen ekspansi, ya seperti yang tadi telah kita terangkan, ya. Nah, efisiensi internal kompresor dan efisiensi turbin ya internal ya dapat didefinisikan sebagai berikut, ya. WCS ya per WCA, ya. Nah, A itu adalah untuk kondisi nyata, ya, dan S adalah untuk ya kompresi isentropik. Ya, seperti tadi, ya. Ini adalah untuk kompresornya, ya. Di mana yang di bawahnya adalah kerja nyata, gitu ya. Dan ini adalah kerja isentropinya, ya. Dan ya bisa diturunkan ya bahwa T2S dikurangi T1 sama dengan T2A per T1. Ya, di mana T2 ini adalah ya temperatur yang dihitung karena terjadi ya ketidakefisienan. Ya. Seperti itu. Nah, WCA-nya adalah ya CP dikali T2S, ya. T2S itu tidak lain adalah proses ideal, ya, dikurangi T1 dibagi dengan efisiensi kompresor, ya. Nah, efisiensi bagaimana menentukannya? Ya, biasanya diberikan datanya seperti itu, atau diminta menghitung ya dengan perbandingan WCS per WCA ini, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk turbin, ya, untuk turbinnya adalah ini, ya. W turbin A dibagi dengan W turbin S, ya. Jadi kerja turbin yang sebenarnya ya dibagi dengan ya kerja ya kalau dia dalam keadaan ideal. Ya, jadi kalau dihitung berdasarkan siklus tadi, T
T3 dikurangi T4A, ya T3 dikurangi T4S dibagi ya, atau WTA sama dengan CP ya, T3 dikurangi T4 dikali NT ya. Nah, sebetulnya apa? CP dikali T, CP delta T ya. Nah, CP delta T adalah kerja yang dihasilkan oleh ya fluida kerja ya yang mempunyai perbedaan temperatur. Ya. Seperti itu. Nah, jadi cara menghitung ya kerja dari apa namanya kompresor ataupun ekspansi ya tidak lain adalah WCP delta T, gampang ya, seperti itu ya, WCP delta T. Tapi ada satu rumus lagi yang tidak menggunakan CP ya, kalian coba cek ya di termodinamika ya. Nah di sini kita sudah bisa ya mencoba menghitung performa dari gas turbin ya. Baik ya, kalau ini tadi efisiensi sebentar. Ini tadi adalah efisiensi masing-masing ya, kompresor sendiri ya, kemudian turbin sendiri begitu. Nah sekarang kalau efisiensi keseluruhan ya, efisiensi siklus ini definisikan sebagai perbandingan antara energi mekanik yang dihasilkan ya setelah dikurangi dengan energi yang dibutuhkan untuk kompresi udara terhadap energi yang dibutuhkan atau disuplai saya kira ya lewat bahan bakar. Ya, jadi yang tadi, jadi W turbin dikurangi W kompresor dibagi dengan panas yang dimasukkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi hukum pertama termodinamika untuk kompresi isentropi, ekspansi isentropi, dan pemanasan isobarik, ya, reversibel menghasilkan persamaan di bawah ini. Ya. Nah, jadi kerja kompresi ya tidak lain adalah W kompresor, ya CP udara, ya CP gas ya dikalikan T2 dikurangi T1 ya itu untuk dikompresi ya. Kemudian yang ekspansi itu CP ya T3 dikurangi T4 ya. Nah, kalian pasti nantinya kalau menghitung ada yang minus, ada yang plus ya. Mengapa? Karena keluaran dari kompresor ya temperaturnya naik ya. Artinya kita kalau mengurangkan T2 dikurangi T1 maka dia akan plus. Ya, kemudian kalau di ekspansi ya turbin ekspansi ya itu bisa jadi terbalik. Ya, mengapa? Karena keluarannya temperaturnya lebih rendah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pemanasan. Ya, pemanasan adalah QC sama dengan CP dikali T3 dikurangi T2. Ya. Seperti itu. QC sama dengan CP dikurangi T3 dikurangi T2. Ya. Nah, jadi kalau kita ya substitusikan ini semua ya ke sini begitu. Ya. Maka kita akan dapat rumus ini ya. Kita akan dapatkan rumus ini. Ya. Efisiensi siklus sama dengan ini semua. Ya. Jadi yang penting kita tahu dari mana ya dihasilkan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Baik, itu tadi apa namanya untuk mencoba menganalisis kinerjanya gitu ya. Nah, kemudian berikut ini kita cerita lagi. Ya, sebentar saya minum dulu. Ya, pemanfaatan gas buangnya ya. Nah, seperti yang di awal sudah pernah disinggung ya bahwa ya, maaf ya, seperti yang telah disinggung tadi yang sebelumnya ya bahwa
kita perlu mendapatkan efisiensi yang sebesar-besarnya dari peralatan kita, ya, peralatan konversi energi kita, seperti itu ya. Nanti juga ada ya disinggung sedikit lagi, begitu ya. Nah, pemanfaatan gas buang ya merupakan salah satu cara ya untuk menaikkan ya efisiensi dari gas turbin kita. Ya. Nah, bagaimana mekanisme pemanfaatan gas buangnya? Ya. Nah, pemanfaatan gas buangnya seperti ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa temperatur, ya, temperatur ya keluaran dari turbin, ya ini sangat besar, ya, bisa 800 sampai 1000 derajat Celcius, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh buang, ya, kalau bisa digunakan, ya. Nah, oleh karena itu di sini ya dicoba untuk menggunakan ya temperatur gas buangnya ya dengan cara mengontakkan dengan hasil ya hasil kompresi ya dari kompresor. Nah, jadi gas buang dari titik 5 ini yang temperaturnya masih tinggi ya dikontakkan dengan ya udara yang akan masuk ya yang akan dibakar ya. Nah, mengapa tidak dikontakkannya di sini misalnya ya? Seperti itu. Ya. Mengontakkannya kenapa tidak sebelum kompresor? Ya, tentunya ya temperatur yang tinggi akan membebani ya material kompresor. Ya, sehingga tidak diharapkan ya kita mengontakkan inlet gas kompresor ya dengan gas panas dari buangannya. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan mengontakkan seperti ini artinya gas yang akan dipakai untuk membakar itu sudah dikompresi ya, jadi sudah semakin rapat udaranya ya. Kemudian dipanaskan ya. Nah, sehingga entalpinya naik. Nah, sehingga kalau dilihat dari garis kerjanya ya. Dari 1 ke 2 ini ya, dari 1 ke 2 ya. Seperti itu. Ya, kemudian dari 2 ke 3 ya karena dipanaskan maka temperaturnya akan lanjut naik ya. Seperti itu. Ya, baru kemudian dipanaskan selanjutnya maka dia akan naik ya, akan naik ke 4 seperti di sini ya. Nah, kalau kita lihat kita bandingkan dengan sebentar ya, kita coba balik lagi. Nah, seperti ini ya. Ya, dari 2 ya kita panaskan lagi ya. Kalau dipanaskan lagi sebetulnya temperaturnya akan naik ya. Ya, dia akan temperaturnya akan lebih naik lagi ya, makanya di sini kalau saya coba lihat ya maka akan ya terjadi kenaikan temperatur ya. Dari 2 ke 3 ya. Yang semestinya bengkoknya seperti itu kali ya. Ya. Nah, ini maka akan didapat. Nah, ini saya lihat kok kayaknya agak kurang tepat ya. Jadi yang pasti adalah temperaturnya harusnya naik lebih tinggi lagi, ya, seperti itu. Ya, tekanannya ya konstan dari 2.2 ya ke 3 dan kemudian ke 4. Ya, jadi di jalur ini ya ini P tetap konstan ya. Ya. P tetap konstan. Ya. Hanya saja mestinya diperlihatkan bahwa dia akan lebih naik lagi ya. Saya mencoba menggambar mungkin ya, ini 2 TS ya, berarti kan isentropi harusnya lurus ya. Ya, isentropi kompresor pertama isentropi lurus ya.
Nah, kemudian belok seperti itu kan kalau dia biasa. Ya, tapi mungkin kalau dipanaskan, ya, dia akan naik lagi ke atas sini. Ya, ya kemudian dipanaskan lagi, ya kemungkinan akan naik lebih tinggi lagi. Ya, sehingga ya ketika dikompresi, ketika diekspansi, ya dia akan mendapat. Ini saya buatkan agak ekstrim aja, ya. Yang tadinya di sini, ya, dia titik setelah pemanasannya adalah di sini, ya. Jadi artinya apa? Ya, makin apa istilahnya? Makin besar, ya, makin panjang kerja yang dihasilkan. Ya, jadi kerja yang dihasilkan makin besar, ya. Nanti saya coba analisis lagi. Ya, jadi maksudnya adalah seperti itu. Nah, jadi di sini bisa juga disampaikan dituliskan adalah efisiensi regenerator. Nah, regeneratornya adalah ini. Ya, efisiensinya adalah T3 ya dikurangi T2 dibagi dengan T5 ya dikurangi T2 begitu ya. Betulkah? T5 dikurangi T2. Kenapa bukan T6? Oh ya, karena T6 sebagai ya, semestinya T6 itu tidak lain adalah T atmosfer ya. Oke, nanti coba kita lihat lagi ya. Nah, kemudian efisiensi siklus menjadi ya T4 dikurangi T5 ya T4 dikurangi T5 ya dikurangi T2 ya T1 ya dibagi dengan T4 ya dikurangi T2 ya dikurangi dengan efisiensi regenerator ya T5 dikurangi 2 ya. Oke, kita terima saja dulu. Kebetulan saya belum menurunkan rumus ini ya. Oke. Nah, kemudian Pak, ya ada pertanyaan silakan. itu yang tadi kasusnya kasus real ya Pak, makanya nggak ada yang isentropi ya. Yang mana tuh? Yang ini yang TS yang kanan. Kan kalau yang gambar pertamanya 12 sama 45 tuh isentropi ya. Tapi kalau yang ini agak miring. agak Ya. miring. Iya betul. Ya. Iya gak Pak? Maksudnya maaf ya Pak, saya agak bingung. Ya, ini memang kalau yang real ini agak miring ke sebelah sini ya. Jadi kalau yang yang kalau dia tidak tidak efisien atau dia tidak ideal, nah dia akan lari ke sini. Gitu. Siapa nih tadi yang nanya nih? Terima kasih ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau yang turbin ke kanan ya Pak berarti? Yang turbin kalau dia, ya betul ke kanan. Ya, ini juga Makasih Pak. akan menciut ke sini ya. Nah, arahnya ke sana. Oke. Terima kasih ya. Siapa tadi namanya? Oke. Ya, bisa jadi yang digambarkan yang tidak yang tidak ideal ya. Ini akan miring ke sini dan makin miring di sebelah sini ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti kalian ya memperhatikan dengan baik. Oke, sekarang kalau tadi adalah bagaimana menaikkan efisiensi siklus ya di dalam gas turbin ya secara keseluruhan, baik kompresor maupun turbinnya, turbin ekspansinya ya. Nah, sekarang bisa juga ya dengan cara memanfaatkan gas buang yang keluar ya dari turbin ya. Yang keluar dari turbin ya di sini ya. Tapi bukan untuk ya dimanfaatkan memanaskan ya kembali
gas-gas yang masuk ke turbin gasnya. Ya, tapi dengan memanfaatkan ya secara eksternal ya produk dari gas produk dari gas yang dihasilkan. Ya, seperti itu. Ya, temperatur yang sangat tinggi di sini ya dimanfaatkan untuk membangkitkan steam ya. Nah, di sini ya di dalam kotak ini ya kalau saya gambarkan kotak nih ya. Ya, ini namanya adalah waste ya. WHB. Ya, waste heat boiler ya. Waste heat boiler. Ya, jadi boiler yang memanfaatkan gas buangan. Gitu ya. Boiler yang memanfaatkan gas buangan. Atau ada juga yang namanya heat HRSG juga ada. HRSG ya. G-nya kurang dikit. Ya, ini heat recovery steam generator ya. Jadi ya tergantung, biasanya ini tergantung pabriknya atau penggunanya ya menyebut gitu ya. Ada yang disebut dengan waste heat boiler karena bentuknya memang boiler ya, ada yang memang ini memanfaatkan ya panas ya yang dihasilkan, jadi pemanfaatan kembali, jadi heat recovery gitu ya. Dan untuk digunakan sebagai steam. Jadi makanya heat recovery steam generator ya. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Pertama ada bagian superheaternya. Ada bagian evaporator. Ya, ada bagian economizer. Ya, seperti kalian sudah belajar tentang boiler ya. Boiler itu ada economizer-nya, ya, ada evaporatornya, kemudian ada superheater-nya. Ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan di video kemarin, ya bahwa ya yang tadinya di sini 34 ya, kira-kira 34% efisiensi total. Nah, ini bisa menambah ya 50% tambahan, ya bisa menambah plus 50%-an, ya. Nah, sehingga akan ya sangat hemat energi. Ya, jadi energi yang dimasukkan itu tidak serta-merta hanya 34% saja yang digunakan, ya, tapi dapat tambahan 50% sehingga sekitar 80%-an ya kita dapat memanfaatkan panas yang dimasukkan dari bahan bakar di sini. Gitu ya. Di sini untuk menggerakkan ya generator, di sini juga untuk menggerakkan generator, ya seperti itu. Ya, jadi lebih lebih ramah lingkungan, artinya tidak membuang-buang energi ya, seperti itu. Nah, kemudian ada cara lain ya. Ada cara lain yaitu adalah sistem kogenerasi, yaitu adalah sistem dengan satu bahan bakar untuk menghasilkan energi mekanik dan panas ya. Jadi cogeneration bersama-sama menggenerasi gitu ya mungkin ya. Menghasilkan sesuatu ya. Jadi di sini yang dihasilkan adalah ya energi mekanik ya dan energi panas ya. Nah, nanti sebetulnya ada bahasan khusus tentang kogenerasi dan juga combined cycle begitu ya. Nah, nanti akan lebih dibahas di sana seperti itu ya. Nah, bagaimana step-step ya pemanfaatan secara kogenerasi, apakah langsung dari hulunya langsung diambil 2 atau diambil sisanya ya, atau digunakan panas dulu baru digunakan kompresor ya. Maksud saya turbin ya, bisa saja bermacam-macam.
Oke, ya. Baik ya. Nah, selain dari performa tadi ya, saya tidak akan lari ke hitung-hitungan dulu karena saya kira hitung-hitungan itu sudah sering disampaikan di mana termodinamika ya. Jadi lebih banyak cerita ya, pengetahuan kalian ditambah begitu ya. Apa namanya? Nanti di belakang tentunya ya ada sedikit ya hitung-hitungan ya seperti itu. Nah, jadi selain kalian pandai menghitung ya, jangan sampai lupa bahwa banyak pengetahuan-pengetahuan yang praktis yang apa istilahnya? Ya yang justru penting bagi Anda. Jadi kalau hanya pandai menghitung tapi tidak pandai menerapkan di apa di yang sebenarnya, itu juga salah ya. Seperti itu. Kalian bisa menghitung termodinamika tapi tidak tahu bahan bakar, misalnya tidak tahu sistem pengendalian misalnya kan ya. Nah, itu ya saya kira apa namanya bukan tempatnya di situ gitu ya. Sebagai engineer tentunya bisa menghitung dan juga mengerti seluk-beluknya ya, knowledge-nya mengerti betul ya, knowledge-nya atau know-how-nya gitu ya. Oke, baik sebentar. Nah, tentu ya kita perlu tahu bahan bakar, sistem pengendalian ya, sistem minyak pelumas, ya filter udara. Meskipun ini semua hanya apa namanya lebih ke paparan ya. Nah nanti saya coba karena ini saya kebetulan belum membuat slide-nya secara penuh begitu ya. Dan saya akan coba bahas ya. Bentar, ini saya coba tutup dulu and show dulu ya. Oke. Bagi kalian yang akan istirahat dulu, misalnya atau dari tadi sudah istirahat sambil ambil minum atau bagaimana ya. Kalau di rumah tentunya sah-sah saja ya. Nah, sebentar saya coba buka dulu. Ya, ini ada catatan saya dari diktat, dari buku sebetulnya ya. Oke, yang kebetulan belum saya masukkan ya. Nah, ini akan saya coba bahas ya tanpa slide begitu, jadi mohon bisa didengarkan ya. Nah, tentang bahan bakar ya. Nah, tentang bahan bakar ini ya, gas turbin ya tentunya punya spesifikasi yang khusus ya. Jadi tidak semua apa namanya bahan bakar boleh masuk ya, seperti itu ya. Nah, mengapa di dalam apa namanya gas turbin ini bahan bakar merupakan faktor yang istilahnya tidak boleh dilupakan ya. Ya tidak lain adalah karena ya kalau kita lihat dari strukturnya nih, ya mungkin bisa dilihat di sini kali ya. Ini ada strukturnya. Saya bisa besarkan. Nah, misalnya ini ya. Ya, karena dia punya sudu-sudu ya, punya blade, istilahnya bahasa Inggrisnya blade ya. Yang berputar ya dan sebetulnya terjadi apa ya? Momentum transfer di sana ya. Nah, meskipun ya bahan bakar dari gas turbin ini bisa bermacam-macam, boleh bahan bakar gas maupun cairannya tentunya harus gampang menguap ya, bukan cairan yang semestinya misalnya MFO gitu ya, marine fuel oil atau bahan bakar yang kental-kental dan susah menguap ya. Nah, bentuknya tidak bisa seperti itu, jadi harus lebih mudah menguap ya, dan kemudian biasanya gas, namanya juga gas turbin ya, seperti itu.
Nah, satu persyaratan yang penting adalah kebersihan dari bahan bakar. Ya, kebersihan itu maksudnya adalah ya partikel ya. Ya, di dalam apa namanya? Saya boleh minum dulu. Ya. Mengapa harus punya kebersihan ya atau bebas partikel? Ya karena kalau partikel-partikel tersebut tersembur, kemudian menabrak sudu-sudunya, maka akan terjadi apa? Abrasi ya. Nah, abrasi ini akan merusak sudu-sudu dan kemudian akhirnya habis ya, sudunya menjadi tipis-tipis ya, rusak ya, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Nah, yang namanya turbin gas itu ya barang yang sangat mahal ya, sehingga tentunya kita ingin memakainya dalam jangka panjang, kan gitu ya. Nah, jadi tidak boleh ada partikel padat ya. Nah, sebagai contoh ya, kandungan partikel di dalam bahan bakar gas ini ya ditentukan dalam spek bahan bakarnya ya. Misalnya 30 ppm, 20 ppm ya. Kemudian ukuran partikelnya juga tidak boleh terlalu besar. Ya, misalnya saja 10 mikrometer misalnya ya. Atau 5 mikrometer ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau menggunakan bahan bakar cair, konsentrasi padatan termasuk endapan dan kontaminan berat adalah misalnya nih 2,6 mg per liter ya. Nah, jadi sekali lagi yang namanya bahan bakar itu ada spesifikasinya. Ya. Bahan bakar bensin ada ya, bahan bakar diesel ada ya, seperti itu. Meskipun diesel dapat digunakan sebagai apa namanya? Bahan bakar gas turbin ya, tapi persyaratan kebersihan ya atau partikel-partikel, jumlah partikel di dalamnya ya harus ya sesuai dengan spek. Ya, kalau tidak gas turbinnya akan hancur ya. Mengapa? Karena sebetulnya temperaturnya sangat tinggi kan di dalamnya. Temperaturnya sangat tinggi ya, kemudian putarannya tinggi ya. RPM-nya jangan salah, bisa di atas 20.000 RPM putarannya ya. Nah, sedangkan mobil kita paling ribuan RPM ya. 2.000, 3.000, 4.000 RPM. Nah, ini bisa 40.000 RPM bahkan ya. Nah, ini artinya kalau ada partikel berat ya dan bisa masuk ya, tentunya akan merusak apa namanya, roda-roda sudunya gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah kandungan logam ya, di diktat belum ada nih ya, kandungan logam. Kandungan logam juga dibatasi ya. Tidak boleh ada kandungan logam yang dapat membuat amalgam dengan ya, atau istilahnya melarut di dalam roda-roda sudu ya. Roda-roda sudu atau blade-blade ya, atau bilah-bilah yang ada di dalam turbin ya. Mengapa? Kalau jadi amalgam artinya terjadi perubahan sifat fisik dari apa namanya, si roda sudunya atau blade-nya ya, nanti akan melemah dan mudah terabrasi ya. Nah, contohnya saja ya, ada cerita nih bahwa ketika mencoba ya biodiesel yang dibuat dari apa namanya, CPO ya, karena dalam proses pembuatannya itu menggunakan logam katalis basa natrium atau kalium ya, maka kadar natrium atau kalium di dalam biodiesel itu kalau akan digunakan sebagai bahan bakar gas turbin ya harus ya masuk spek ya, jadi tidak bisa sama dengan kalau kita menggunakan apa namanya, motor bakar torak ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi spek bahan bakar ya ini sangat penting demi umur dari apa namanya, equipment yang kita miliki ya, bisa saja motor bakar torak ya atau gas turbin ya dan sebagainya gitu ya.
Nah, baik ya, kalau bahan bakar gas ya. Nah, bahan bakar gas ini ya kalau kalian punya diktat silakan juga dibuka ya, tentang apa namanya, bukan diktat, sorry, buku ya. Nah, di dalam buku itu ada contoh-contoh tentang spesifikasi bahan bakar ya. Nah, contohnya untuk bahan bakar gas ya, LHV atau lower heating value-nya harus di antara ya 33.000 sampai 52.000 ya kilojoule per meter kubik standar ya, atau 9.000 sampai 1.400 BTU per standar cubic feet. Nah, seperti itu ya. Kemudian bahan bakar gas biasanya digunakan pada tekanan 9 sampai 29 bar. Nah, kemudian temperatur juga ya, nanti kita lihat bahwa gas turbin ini ya sangat ya dipengaruhi oleh temperatur ya masuk dari apa namanya gas ya ataupun udara ya. Bahan bakar gas digunakan pada temperatur 0 sampai 71 derajat Celcius dan harus sekitar 17 sampai 22 derajat Celcius di atas titik embun. Ya. Mengapa? Karena kalau ada terjadi pengembunan ya karena tekanannya di dalam besar biasanya dia akan mengembun ya. Nah, pengembunan ini akan membuat water hammer lah ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian contohnya lagi adalah tadi sudah disebut yaitu adalah apa namanya? Boleh kalau dia bentuknya gas ya boleh mempunyai spek ya yang kadar hidrokarbon cair ya. Nah, minimum adalah 20% atau 20 ppm ya 20 ppm weight atau berat ya dengan ukuran partikel maksimum 5 mikrometer ya. Dan kemudian juga yang penting lagi di sini adalah ya konsentrasi maksimum H2S ya. Konsentrasi maksimum H2S ya hidrogen sulfida itu adalah 1 sampai 3% volume. Seperti itu. Ya, ini tidak lain adalah concern terhadap lingkungan ya dan juga concern terhadap ya sifat korosif dari H2S ya hidrogen sulfida gitu ya. Kemudian tadi sudah ya konsentrasi partikel padat ya kurang dari 20 ppm ya dan 99% partikel harus di bawah 10 mikrometer. Ya, kemudian yang barusan saya sebut tadi ini muncul, kemudian kandungan natrium ya lebih kecil dari 1 ppm. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Spesifikasi bahan bakar ya sangatlah penting ya. Kemudian bahan bakar cair juga hampir sama ya. Ya, bahan bakar cair ini ya kalau kita menggunakan bahan bakar cair di apa namanya? Gas turbin ya maka ya dia harus mempunyai rentang titik-titik didih yang lebar. Ya. Maksudnya apa? Ya, dia tidak boleh terlalu sempit ya di rentang titik didih yang tinggi ya. Mengapa? Karena dia harus segera menguap ya. Nah, kalau rentangnya lebar, makanya dia akan mudah untuk menguap. Mengapa? Karena dibantu oleh ya porsi-porsi atau bagian-bagian bahan bakar yang titik didihnya rendah ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau biodiesel itu rentang titik didihnya termasuk sempit ya. Tidak sarankan untuk dipakai secara murni ya, tapi kalau solar, kerosin ya, itu termasuk masih lebar ya, dia masih bisa dipakai. Gitu ya. Kemudian temperatur bahan bakar harus berada di antara 0 sampai 60 derajat Celcius. Ya, kemudian viskositas bahan bakar cair harus lebih kecil dari 10 cm stop.
ya pada temperatur yang digunakan. Ya. Nah, 10 cm stroke ya. Ini sebetulnya sudah cukup encer ya, jadi tidak boleh terlalu kental dia ya. Diesel masih masuk ya, bahan bakar diesel masih masuk ya, tapi bahan bakar di atas diesel ya itu tidak disarankan gitu ya. Kemudian kandungan air ya, biasanya sih di bawah 500 ppm ya. Ini juga disebutkan seperti itu. Kemudian kandungan logam-logam ya. Nah, biasanya di dalam bahan bakar cair ya, karena dia bentuknya masih cair, dia masih melarutkan ya berbagai senyawa logam. Ya, contohnya vanadium ya, natrium, kalsium, timbal, sulfur ya. Nah, contohnya vanadium harus di bawah 0,5 ppm ya. Bisa dibayangkan ya, kecil sekali ya. 0,5 ppm. Natrium kalium kurang dari 1 ppm, kalsium kurang dari 2 ppm ya, Pb ya kurang dari 1 ppm, dan sulfur kurang dari 1% berat misalnya ya. Dan kemudian juga ash content atau kadar abu gitu ya. Nah, kadar abu ini juga harus lebih kecil. Ya, lebih kecil dari, harus kecil maksud saya. Ya, lebih kecil dari 0,01% berat. Ya. Lebih kecil dari 100 ppm. Ya, kemudian titik tuang ya, atau apa namanya? Pour point ya. Pour point dari bahan bakar minimum 5,5 derajat Celcius ya, di bawah temperatur kamar. Artinya apa? Ya, dia tidak boleh lekas beku gitu ya. Kalau beku maka dia tidak bisa mengalir dan tidak bisa ya teratomisasi, kecuali harus memakai pemanas gitu ya. Jadi maksudnya sebelum masuk ke dalam turbin dia harus dipanaskan. Nah, kemudian ya, oke, jadi ada catatan juga bahwa viskositas yang tinggi ya ini tidak disarankan ya. Mengapa? Karena kalau tidak semuanya bisa diatomisasi dengan baik, maka akan ada yang ya tersisa dan masuk ke ruangan-ruangan di pinggir-pinggir sudu yang akan merusak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi bahan bakar yang viskositas tinggi ini harus dipanaskan ya, mencapai apa namanya? Temperatur ya, sampai temperatur di mana viskositasnya ya sudah cukup encer. Tadi misalnya kurang dari 10 cm stroke. Ya. Oke, nah sekarang ada aspek yang namanya tekanan bahan bakar. Ya, tekanan bahan bakar. Ya, tekanan bahan bakar merupakan fungsi dari nisbah kompresi udara. Ya, tekanan bahan bakar ya merupakan fungsi dari nisbah kompresi udara. Ya, tekanan bahan bakar harus cukup tinggi ya untuk mengatasi adanya pressure drop ya di dalam nozzle bahan bakar. Ya, jadi bahan bakar itu pasti dilewatkan kepada nozzle, kemudian terjadi atomisasi ya baru terbakar ya. Atomisasi itu artinya menjadi seperti kalau kita semprot spray ya. Nah, umumnya makin besar turbin, makin tinggi tekanan bahan bakar harus diinjeksikan. Ya, contohnya solar Saturn ya, Saturnus ya, solar Saturn 1200 HP membutuhkan tekanan bahan bakar sekitar 9,5 bar. Nah, sedangkan yang lebih besar lagi, yang 35.000 HP itu membutuhkan membutuhkan tekanan bahan bakar sampai 22 bar. Ya, mengapa? Karena ruang bakarnya semakin besar. Ya, ruang bakar semakin besar karena memang turbinnya juga makin besar. Ya. Nah, seperti itu. Oke, ya kemudian maaf sebentar ya. Karena komputer saya habis baterai nih ya. Silakan istirahat dulu boleh.
1 menit saja saya. Oke, kita teruskan lagi. Kita coba optimasi dulu ini. Seperti ini ya. Oke, nah kemudian itu tadi tentang bahan bakar ya, yang sangat penting. Nah kemudian juga pengetahuan tentang sistem pengendalian. Ya, sistem pengendali turbin gas memiliki 3 fungsi utama. Ya, untuk start dan stop. Ya, kemudian pengaturan beban. Ya mungkin seharusnya atau nanti mungkin ya di apa namanya di bagian mesin diesel. Ya, ada pengaturan pengendalian yang namanya governor. Ya. Saya kira belum disampaikan sebelumnya ya. Nah, jadi apa namanya? Ketika suatu sistem gas turbin itu dihubungkan dengan misalnya saja electric generator ya. Itu beban daripada electric generator bisa berubah-ubah. Ya. Nah, sedangkan yang namanya electric generator itu biasanya mengeluarkan menghasilkan listrik alternating current ya, listrik AC. Nah, itu frekuensinya tidak boleh berubah. Artinya apa? Frekuensi itu ditentukan dari RPM ya atau rotation per menit dari putaran turbin. Nah, jadi putaran turbin itu tidak boleh berkurang. Ya, putaran turbin tidak boleh berkurang artinya ketika beban pemutaran semakin berat karena beban listrik naik, ya maka bahan bakar harus ditambah ya. Bahan bakar harus ditambah sehingga daya naik ya. Dan tidak boleh mengurangi RPM. Nah, ini pengendalian seperti ini ya harus dapat dilaksanakan. Kalau tidak, ya frekuensi dari listrik kita akan naik turun. Ya, sedangkan yang namanya voltase listrik AC kita, ya itu tergantung dari frekuensi. Ya. Nah, mungkin nanti di belakang ya ada sistem kelistrikan. Ya, mungkin nanti kita bisa melihat di sana atau kalian mungkin di apa namanya? Di kelas TPB sudah dapat ya tentang listrik AC ini. Ya, ini ada sistem ya, kita kembali lagi dulu ke starting dan stopping. Ya, sistem pengendalian turbin digunakan untuk melakukan tugas-tugas pokok ya. Sirkuit ya pemantau kegagalan fungsi.
ya. Kemudian tekanan, ya, minyak pelumas, ya. Kemudian motor penggerak mula, ya, katup bahan bakar dan api penyulut, ya. Kemudian peningkatan kecepatan putar secara perlahan, ya. Artinya ketika di start itu tidak boleh tiba-tiba berputar terlalu kencang, gitu ya. Kemudian pemantau operasi untuk self-sustaining, ya, artinya membuat, ya, turbin itu dengan berputar dengan istilahnya dengan smooth, gitu ya. Kemudian ada sistem penghentian motor penggerak mula, ya. Nah, jadi turbin itu kan harus berputar, ya. Nah, jadi untuk menstart turbin itu kita seperti juga sama dengan menstart mobil kita, ya. Nah, porosnya harus diputar dulu, ya, kemudian timbul tekanan, ya, baru kemudian diinjek bahan bakar, ya. Diinjek bahan bakar, kemudian bahan bakarnya akan, ya, terbakar, kemudian menaikkan, ya, volume udara maksudnya gas ideal tadi, ya. Kemudian akan memutar turbin, ya, di kompresor, di gas turbinnya atau di ekspansinya, dan kemudian akan mulai continue, ya, memberi tenaga pada kompresor, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau penutupan, maksud saya kalau stopping, ya, ada penutupan katup bahan bakar, pengoperasian minyak pelumas, dan lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian pengaturan beban dan kecepatan. Ini tadi yang di awal, ya. Yang di awal saya sebutkan bahwa, ya, sistem pengaturan laju alir bahan bakar turbin gas terutama ditujukan untuk mengendalikan generator gas, ya, kompresor udara, turbin penghasil gas, ya, agar keseluruhan turbin tidak overspeed atau overheated, ya. Jadi putarannya tidak berlebih, ya, dan juga tidak overheat atau kepanasan, ya. Nah, ada namanya alat yang namanya speed topping, ya. Peralatan ini mencegah turbin turbin beroperasi pada kecepatan, ya, mempertahankan, ya, di sekitar 105 kecepatan normal, 105%, ya, di dalam turbin dua poros, ya, turbin penghasil gas dan turbin daya berputar secara terpisah, ya. Laju alir bahan bakar disesuaikan dengan set point kecepatan turbin penghasil gas, ya. Jika terjadi penurunan beban, turbin daya akan berputar lebih cepat, ya. Karena itu sensor kecepatan perlu dipasang pada turbin daya untuk mengubah set point kecepatan putar turbin penghasil gas. Ini kalau dua poros, ya. Kalau satu poros saya kira lebih mudah harusnya, ya. Jika temperatur gas buang terlalu tinggi, sistem pengendalian juga akan mengubah set point kecepatan turbin gas menjadi penghasil gas. Ya, maksud saya gini, jika temperatur gas buang terlalu tinggi, ya, sistem pengendalian juga akan mengubah set point kecepatan turbin gas penghasil gas, ya, dan menurunkan laju alir bahan bakar. Ya, artinya adalah, ya, mengendalikan bahwa, ya, putaran itu, ya, tidak boleh terlalu tinggi, ya, seperti itu dengan men-set, ya, laju alir bahan bakar. Nah, para praktisi mempunyai pengalaman bahwa pengendalian temperatur gas buang lebih penting daripada pengendalian kecepatan, ya. Jadi kalau kita bisa mengkontrol, ya, temperatur gas buang, itu artinya kita bisa mengendalikan kecepatan, ya, kecepatan putaran, ya. Jadi beberapa pabrik pembuat turbin bahkan memilih pemantauan internal di dalam turbin, ya, pemantauan temperatur internal dalam turbin penghasil gas daripada memantau temperatur gas buang, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi saya kebetulan ada pengalaman juga, ya,
mengaudit turbo kompresor ya dari suatu perusahaan minyak ya. Nah, mereka untuk mengendalikan itu cukup dengan jadi mereka mempunyai tabel hubungan antara temperatur di dalam ruang bakar dengan daya ya. Seperti itu. Nah, jadi sudah ada istilahnya shortcut-nya ya. Jadi kalau temperatur sekian daya sekian, temperatur sekian daya sekian. Nah, seperti itu. Ya, jadi pengontrolan temperatur dapat dilakukan untuk mengontrol daya dari turbin. Nah, jadi seperti itu ya. Gas turbin ya, maaf, bukan turbin saja, tapi gas turbin. Jadi keseluruhan. Nah, kalau temperaturnya terlalu tinggi, dayanya juga tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang kalau di sini disebutkan bahwa ada yang mengatur temperatur keluaran turbin. Nah, tapi juga banyak yang mengatur temperatur ya di dalam ruang bakar. Ya. Dan kemudian sistem perlindungan. Ya. Nah, karena peralatan yang dioperasikan dengan temperatur tinggi seperti ini, ya ini memerlukan kehati-hatian ya. Ya, jadi operasi pada kecepatan tinggi dan temperatur internal tinggi menyebabkan perlunya pemasangan sensor untuk mendeteksi kondisi operasi abnormal yang dapat mengakibatkan kerusakan turbin. Ya, turbin gas umumnya dilengkapi dengan instrumentasi ya untuk mengatasi ya masalah-masalah berikut. Ya, penurunan tekanan dan kenaikan temperatur minyak lumas. Nah, jangan salah ya. Jadi meskipun temperaturnya tinggi seperti ini, tapi ada sistem minyak pelumas, ya. Seperti itu, ya. Jadi untuk mengatasi masalah kenaikan temperatur minyak pelumas. Kemudian mengatasi masalah kenaikan temperatur gas buang atau bagian internal turbin penghasil gas, ya. Jadi pengaturan temperatur, ya. Kemudian juga ada overspeed, ya, shutdown. Ya, jadi kalau overspeed ini terjadi karena biasanya tiba-tiba kehilangan beban, ya. Dalam waktu singkat beban dari generator berkurang, ya, beban dari dinamo penghasil listrik berkurang, ya, tiba-tiba ya belum sempat dikendalikan dia sudah kehilangan beban dan muternya akan over RPM. Nah, ini yang menghasilkan biasanya kerusakan, vibrasi yang amat sangat yang mengakibatkan ya bisa kerusakan struktur, ya bisa kerusakan material ya dari turbin, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sistem minyak pelumas, ya. Nah, minyak pelumas ini tentunya supaya bisa bersirkulasi di dalam, ya sayang saja saya nggak punya nggak punya diagram ya kemana minyak pelumas masuk dan keluar ya. Nah, tapi di sini hanya disebutkan bahwa ya pemompaan minyak pelumas itu pasti dilakukan. Yang namanya mobil, motor itu ada pompa minyak pelumas ya, meskipun secara kasat mata tidak kelihatan. Ya, pompa minyak pelumas ini ada yang digerakkan oleh mekanik yang dihubungkan dengan engine shaft atau as engine ya. Jadi diputar oleh engine itu sendiri, ada juga yang diputar oleh pompanya oleh elektrik motor. Jadi elektrik motor terpisah ya digunakan untuk memompa ya. Seperti itu. Ya, kemudian biasanya saat startup ya oil pump bekerja lebih dahulu ya sampai terjadi pelumasan yang baik baru kemudian ya dilakukan operasional turbin yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, seperti sistem pelumas di mesin mobil, mesin motor ada saringan ya. Ada filter untuk menyaring atau untuk memfilter ya partikel-partikel yang mungkin terbentuk ya, bisa istilahnya gram-gram dari logamnya ya, karena
bagaimanapun pasti ada serpihan-serpihan kecil logam yang tidak boleh ikut bersirkulasi. Ya, bisa merusak pompanya, bisa merusak landasan-landasan dari shaftnya ya dan lain-lain. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada filter udara juga. Ya, filter udara tentunya disesuaikan ya. Jadi kalau di mesin jet yang berada di angkasa itu tidak ada filter udara ya. Itu langsung masuk ya. Makanya kalian pernah dengar juga banyak kecelakaan yang pesawat udara yang terjadi karena mesin jetnya ya menghisap burung di udara. Ya, jadi kalau ada burung kecil sekalipun masuk ya itu pasti terjadi kerusakan. Ya, jadi makanya landasan udara itu harus terbebas dari burung-burung yang berterbangan. Ya. Masalah lingkungan, ya masalah lingkungan ini biasanya hubungannya dengan gas buang. Ya. Nah, gas buang ini ya yang berbahaya tentunya adalah karbon monoksida. Ya, kalau terjadi incomplete combustion, ya atau pembakaran tidak sempurna. Kemudian ada SOx, ya sulfur oksida, ya trioxide atau dioxide, ya. Kemudian jangan lupa juga ada NOx, ya. NOx itu adalah nitrogen oxide, ya bisa NO2, NO3, ya. Biasanya NO2, ya. Tapi sebutnya NOx, ya karena bisa 2, bisa 1, ya. Nah, NOx ini adalah ya suatu hasil pembakaran yang tidak harus terjadi. Kenapa? Karena kita menggunakan oksidatornya adalah udara. Ya, jadi untuk membakar bahan bakar kita menggunakan udara. Ya, nah di udara itu notabene 79% mol adalah nitrogen. Ya, nah nitrogen ini akan meskipun dikatakan inert, tapi ada bagian kecil yang tetap terbakar. Ya, menjadi NOx. Ya. Kapan terbakar? Kalau temperatur bakarnya cukup tinggi, ya di atas 1000 derajat Celcius, itu pasti terjadi NOx. Ya, makanya di mobil-mobil yang kita punya, ya itu ada yang namanya three-way katalis ya, untuk mereduksi NOx menjadi nitrogen kembali. Ya. Kemudian juga di mobil diesel, ya hanya mobil diesel ini sulit ya karena pembakarannya adalah lean combustion ya. Jadi susah untuk mereduksi karena sisa oksigen masih banyak di situ ya. Lain dengan mesin bensin. Mesin bensin itu stoichiometric combustion. Ya, jadi oksigen ya sisanya sangat sedikit bahkan habis ya. Seperti itu. Ya biasanya nggak habis ya, harus ada sedikit lebih. Tapi kalau diesel itu kelebihan udaranya sangat besar. Ya, sehingga NOx ini sukar dihilangkan di mesin diesel. Ya. Seperti itu. Ya, jadi kelemahan mesin diesel adalah ya NOx-nya susah untuk dihilangkan. Ya, dan NOx ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau terekspos ke udara atmosfer, maka dia akan menjadi NO3 ya. NO, NO2 itu jadi NO3 di atmosfer dan turun sebagai asam, hujan asam ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian juga persoalan unburned hidrokarbon ya. PM atau particulate matter itu juga ada ya. Nah, kebisingan. Nah, kebisingan tentunya ya namanya turbin gas itu berputarnya di atas 20.000 rpm. Pasti suara mendesing dan suara atau getaran juga pasti ada ya. Oke, mungkin Oke, yang satu lagi yang penting adalah ini ya. Pengaruh kondisi lingkungan. Ya. Nah, pengaruh kondisi lingkungan ya pada turbin gas ini jauh lebih besar ya daripada pengaruh terhadap bekerjanya motor bakar torak ya, motor diesel atau motor oto ya, motor bensin ya. Nah, temperatur lingkungan rendah dan tekanan barometer tinggi memberi udara dengan intensitas tinggi, ya sehingga aliran massa melalui turbin gas meningkat.
Nah, jadi daya poros sebenarnya bisa ditingkatkan dengan pendinginan antar tahap. Ya, jadi kalau didinginkan, densitas naik, ya tentu udaranya makin banyak masuk, ya tentu akan baik, ya seperti itu. Nah, tapi kalau tekanan udara berubah, temperatur berubah, maka daya dari gas engine atau bukan gas engine, gas turbin ini atau turbin gas nih, maaf ya, itu juga berubah, ya. Nah, karena besarnya pengaruh lingkungan terhadap kinerja turbin gas, ya, pernyataan kerja sebuah turbin gas harus disertai dengan pernyataan kondisi lingkungan, ya. Jadi ISO atau International Standard Organization menetapkan kondisi lingkungan standar untuk perbandingan kinerja turbin gas, yaitu turbin operasi, ya, 15 derajat Celcius, ketinggian permukaan laut, tekanan 760 mm Hg dan kelembaban relatif 0%. Ya, jadi standarisasi dari daya turbin gas itu, ya, pada temperatur 15 derajat, ketinggian muka laut, ya, tekanan 760 mm Hg dan kelembaban relatif 0%. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi turbin-turbin lainnya juga sama, ya, turbin contohnya turbin steam, ya. Kemudian turbin untuk PLT apa namanya? Uap, PLTU untuk ini maksud saya. Apa namanya? Panas bumi, ya, PLTP. Ya, PLTP itu juga menggunakan, kalian sayang sekali ya, mungkin akan sulit untuk berkunjung ke, misalnya kita ada di Bandung, ke PLTP Kamojang, ya. Kalau bisa, ya bagus kita jalan-jalan ke sana untuk melihat turbin, ya, turbin uap, ya, berasal dari bawah tanah, ya, uap alam, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa turbin di sana itu standarnya tertulis temperatur operasi, ya, pada lingkungan, ya, dan juga pada tekanan operasi, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Yang namanya turbin karena dia menggunakan fluida, ya, yang berupa gas, ya, itu sangat terpengaruh oleh tekanan dan temperatur, ya. Nah, ada grafiknya juga, ya, yang menyatakan, ya, ketinggian dari muka laut, ya, maksud saya faktor koreksi daya, ya, terhadap ketinggian dari muka laut, ya. Coba saya copas. Jam berapa sekarang? Udah 44 ya? Astaga, cepat kali. Ya, mungkin saya pasang di sini. Maaf, sebentar ya. Nah, mungkin terlihat di sini ya. Nah, ini adalah grafik, ya, permukaan laut, meter, dan faktor koreksi daya, ya. Nah, jadi semakin tinggi si turbin digunakan, ya, dari dari permukaan laut, ya. Semakin tinggi, misalnya di 2000 meter, ya, Kota Bandung berada 700-800 meter di atas permukaan laut, ya. Nah, maka terjadi faktor koreksi di sini. Ya, mengapa? Karena tekanan udara yang berubah, ya. Kenapa lebih rendah? Ya, bahkan kalau semakin tinggi, misalnya di Bolivia, ya, atau di mana ya? Bolivia kan di atas 2.500 meter, ya. Nah, seperti itu, ini misalnya 2000 meter, itu tentu turbin akan terdegradasi kekuatannya, ya.
Oke, itu tadi aspek-aspek ya. Nah, kemudian ya, bagaimana cara meningkatkan kinerja turbin? Ya, bagaimana meningkatkan kinerja turbin? Ya, peningkatan kerja turbin ya dapat dilakukan untuk mendapatkan tambahan daya ya, mendapatkan daya tambahan dari unit yang sudah ada dengan menggunakan salah satu dari cara-cara berikut. Nah, kalau ditanya bagaimana cara kita merevamp ya atau menambah daya dari suatu turbin ya. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa temperatur ya pembakaran itu meningkatkan daya ya. Nah, jadi kalau temperaturnya ditinggikan maka dayanya akan meningkat. Ya, kenapa? Karena dari rumusnya saja ya sudah kita ketahui bahwa W sama dengan CP delta T ya. Gampang ya rumusnya ya. W sama dengan CP delta T. Kemudian meningkatkan nisbah tekanan. Ya, jadi rasio tekanan yang diberikan oleh kompresor ya itu terhadap tekanan yang dihasilkan oleh turbin ya semakin besar. Jadi artinya tekanan keluarnya harus semakin besar daripada ya tekanan masuknya ya seperti itu ya. Kemudian menurunkan temperatur masuk. Ini agak sulit ya. Kita tidak bisa meningginkan, ya meningginkan tentunya batasnya adalah temperatur lingkungan ya. Nah, bisa jadi ya temperatur kalau kita gunakan di daerah dingin ya kinerja akan naik. Ya, mengapa? Karena densitas udara naik ya. Kemudian meningkatkan laju alir udara ya. Nah, ini caranya ya mungkin kompresornya harus diganti ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dari setiap komponen. Oh ya, ini perkataan ya tradisional ya. Nah, bagaimana peningkatannya itu yang jadi masalah kan? Kemudian memodifikasi menjadi siklus dengan generator atau siklus gabungan. Ya. Nah, cara-cara ini yang bisa digunakan ya. Baik, mungkin itu. Nah, contoh-contoh soal sebetulnya bisa Anda catat nih ya. Atau file ini juga boleh kalian berikan. Maksud saya berikan kepada kalian gitu ya. Dan dicoba dibuat gitu soalnya nanti mungkin Mas Duyan Toko nih ya kebetulan ikut membantu dalam perkuliahan ini nanti bisa membantu untuk memberikan tutorial bagaimana cara penyelesaiannya ya. Jadi sebuah sistem turbin gas bekerja dengan spesifikasi dan kondisi operasional sebagai berikut ya, daya neto keluar ya 21.400 ya kilowatt ya atau 21,4 megawatt. Nah, besar ya. Nah, kalian apakah tahu satu PLTU itu berapa megawatt? Ya, yang misalnya yang ada di mana? Suralaya, Python ya. Wah, itu ratusan megawatt ya. Nah, ini hanya 21 megawatt saja. Ya, jadi tidak besar tapi juga tidak kecil ya. Heat rate-nya ya 13.400 kJ per kWh. Ya, laju alir udara 450 kg per jam. Ya. Temperatur masuk kompresor 32 derajat Celcius, pressure ratio 9. Ya. Turbin ini dianggap mengikuti siklus Brayton standar. Fluida kerja di dalam sistem ini adalah udara. Ya. Laju gas cerobong dianggap sama dengan laju udara. Ya. Laju massa bahan bakar masuk diabaikan, ya fluida kerja dianggap mengikuti gas ideal dengan berat molekul rata-rata 28,8 gram per mol dan kapasitas panas 7/2 R. Ya. Nah, ini contoh sederhana ya bagaimana mencoba menganalisis ya berapa efisiensi dari ya turbin ini. Ya, turbin gas ini ya. Nah, coba nanti kalian di rumah ya, kalian udah di rumah ya.
Ya, karena udah jam 5 kurang. Ya, coba menjawab. Ya, ini sebetulnya ada di buku ataupun kalian mungkin punya dari kakak tingkat yang mungkin 10 tahun yang lalu gitu kali ya, punya diktat. Ya, ini ada soalnya, ada jawabannya juga ya. Hitunglah efisiensi termal sistem turbin gas ya. Hitunglah laju alir udara dalam mol per jam. Hitunglah temperatur fluida kerja air kompresi. Ya, hitunglah panas yang dimasukkan dalam fluida kerja ya pada langkah pemanasan. Hitunglah temperatur tertinggi dalam turbin gas ya pada akhir pemanasan isobarik. Hitunglah temperatur gas cerobong keluar turbin. Nah, jika turbin ini adalah menggunakan jika bahan bakar turbin ini adalah gas alam dengan panas pembakaran 33 megajoule per meter kubik diukur pada 1 bar dan 0 derajat Celcius, hitunglah kebutuhan gas alam ya. Baik, ini saya jadikan PR ya, meskipun sudah ada jawabannya kalau kalian cari ya, tapi mohon dikerjakan. Dan kemudian nanti diunggah, Mas Dwi ini diunggahnya ke G-Class atau ke MS Team ya? Ke G-Class Pak, nanti saya siapkan Pak. Oh ya, ya di G-Class ya. Baik, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup begitu. Nggak ada ya pertanyaan ya. Ya insya Allah udah pada ngerti ya. Baik, nanti slide-nya juga boleh dibagikan ya. Mas Dwi mungkin nanti minta ke saya gitu ya, karena mungkin belum ada di Dropbox ya. Nah kemudian sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu hari Rabu ya. Nah pokok bahasanya kalau tidak salah motor bakar torak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna ya. Kemudian juga selalu sehat ya. Tetap prokes ya, takutnya ada kenaikan lagi. Kalau ada kenaikan lagi, artinya kita tambah beberapa bulan lagi ya cool down di rumah. Ya. WFH lagi ya. Jadi makanya mohon semuanya bersabar, tetap prokes, pakai masker kemana-mana, bawa hand sanitizer kemana-mana, semprot meja kemana-mana, jangan semprot teman kamu. Ya, kalau makan restoran semprot meja, ya. Setelah makan semprot tangan, ya. Pegang apapun yang tidak pernah kita pegang sebelumnya, semprot juga, ya. Nggak apa-apa kita pasang strategi parnoan ya, daripada kita kena, ya. Oke, baik, saya tutup sampai sekian. Mas Dwi, terima kasih atas pendampingannya. Apakah ada Bapak dosen yang lain di sini? Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Ya, hanya ada Pak dosen Dwi Handoko. Ya. Pak, nanti saya mohon dibagikan untuk materinya. Nanti saya bantu unggah ke Google Classroom. Ya. Supaya teman-teman bisa mengunduhnya, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya tutup sampai sekian. Sampai ketemu. Terima kasih Pak.